cerita Arya bukanlah cerita biasa. Cerita kali ini saya akan membahas mengenai Mission Impossible yang kebetulan bulan ini, bulan Juli akan tayang film ketujuh yang akan berjudul Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ya, seperti kita tahu, Mission Impossible menjadi sebuah franchise atau kumpulan film Mission Impossible yang sangat terkenal dan sangat berkualitas tentunya. Film yang menampilkan Tom Cruise sebagai bintang utamanya ini memiliki genre action di mana Tom Cruise di sini memiliki peran sebagai Agent Ethan Hunt yang merupakan agent IMF yang mempunyai misi di setiap filmnya untuk menuntaskan misi tersebut. Dan juga di sini Ethan Hunt didampingi oleh tim-tim yang silih berganti di setiap film-film Mission Impossible. Dan setiap tim itu harus bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sempurna agar misi ini dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau ada yang salah bisa jadi Ethan Hunt dan timnya bisa tertangkap dan tentu saja akan membuyarkan sebuah misi yang sedang mereka jalankan saat ini. Sedikit informasi sejarah, Mission Impossible sebenarnya merupakan adaptasi dari sebuah TV series atau serial TV yang tayang di Amerika dari September 1966 hingga Maret 1973 dengan judul sama, Mission Impossible saat itu. Namun fakta unik dari sini adalah dari seluruh 6 film Mission Impossible yang sudah tayang, hanya ada satu karakter yang sama dengan di TV series, di mana sisa karakternya berbeda semua dan karakter itu ialah villain atau antagonis utama dari film pertama yang diperankan oleh Jon Voight, dan itu pun hanya muncul di film pertama saja. Jadi sejauh film kedua sampai ke 6 yang sudah tayang tidak ada karakter yang sama persis dengan TV seriesnya. Film Mission Impossible pertama tahun 1996 ini dirilis dengan sutradara Brian De Palma yang sempat menyutradarai film-film box office seperti Scarface. Di sini film Mission Impossible pertama juga merupakan film pertama di mana Tom Cruise dan Paula Wagner mendirikan Cruise and Wagner Production, di mana mereka memproduksi film Mission Impossible 1 hingga 3. Di film ini Tom Cruise bertindak sebagai produser dan juga aktor utama, juga menentukan jalan cerita dari film Mission Impossible pertama. Film ini mendapatkan ulasan yang positif dari para kritikus dan penonton dan juga mendapatkan keuntungan yang besar di box office sendiri. Akhirnya karena keberhasilan di film pertama, film kedua pun dibuat dengan sutradara asal Hong Kong John Woo di tahun 2000. Tapi sayangnya banyak penonton yang menganggap bahwa film pertamanya masih memiliki cerita dan action yang lebih bagus dibandingkan film kedua ini. Di film ketiga yang tayang tahun 2006, menggait sutradara J.J. Abrams, dan di film inilah terakhir Paula Wagner bersama Tom Cruise menjadi produser untuk film-film Mission Impossible. Karena selanjutnya Paula Wagner sudah tidak bergabung ke dalam franchise Mission Impossible lagi. Di film ini kembali menampilkan Tom Cruise dengan actionnya, dan kritikus dan penonton pun menganggap bahwa film ini merupakan film yang lebih baik dibandingkan film kedua. Dan juga rating dan ulasannya pun lebih tinggi dibanding film yang kedua. Akhirnya di tahun 2011, Mission Impossible mengeluarkan film keempat dengan judul Mission Impossible Ghost Protocol, dan kali ini dengan beberapa orang-orang baru seperti Jeremy Renner menjadi Agen William Brand di sini. Dan film ini mendapatkan ulasan yang sangat baik, jauh meningkat dibanding film sebelumnya, dan menampilkan adegan action yang sangat memukau. Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika Ethan Hunt memanjat menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa di Dubai, dan adegan itu langsung Tom Cruise lakukan sendiri tanpa menggunakan stuntman atau stuntable penggantinya. Jadi dia benar-benar memanjat sendiri Burj Khalifa dan langsung di take menggunakan helikopter di situ. Dengan kesuksesan itu, akhirnya film kelima dengan judul Mission Impossible Rogue Nation tayang pada 2015 dan menampilkan adegan ikonik di mana opening dari film ini menampilkan Tom Cruise sebagai Ethan Hunt bergelantungan di pesawat yang sedang take off. Dan lagi-lagi itu merupakan Tom Cruise lakukan sendiri tanpa menggunakan stuntman, di mana dia benar-benar bergelantungan dari pesawat itu mendarat, mulai jalan sampai terbang tinggi. Kemudian juga ada adegan di mana Tom Cruise menahan nafas selama 6 menit di bawah air, di mana Ethan Hunt harus menyelesaikan misi atau tugasnya di bawah air tersebut sebelum akhirnya ia tertangkap selama 6 menit tidak bernafas sama sekali. Dengan kesuksesan itu, akhirnya
film ke-6 pada tahun 2018 dengan judul Mission Impossible Fallout pun tayang, dan menurut berbagai situs dan penonton ini merupakan film Mission Impossible terbaik yang pernah dari 6 film yang sudah ada, di mana juga menampilkan Henry Cavill sebagai villain di film ini, dan adegan ikonik Tom Cruise adalah ia bergelantungan di helikopter, di sekelilingnya adalah tebing-tebing tinggi, di mana benar-benar Tom Cruise lakukan sendiri lagi-lagi tanpa stuntman apapun, dan helikopter juga benar-benar terbang. Dan karena Tom Cruise melakukan banyak sekali adegan stunt sendiri, sekalipun adegan berbahaya, tak jarang ia pun mengalami cedera. Contohnya di film Fallout ini, Tom Cruise mematahkan engkel kaki kanannya saat adegan ia melompat dari gedung ke gedung. Jadi ada adegan Ethan Hunt berlari mengejar musuhnya, dan dia harus melompat dari gedung satu ke gedung lainnya. Dimana di situ Tom Cruise mematahkan engkel kanannya, sehingga membuat proses syuting sedikit tertunda sampai Tom Cruise pulih dan kembali melanjutkan syuting dari film Mission Impossible. Dari kesuksesan film itu, tentu saja film Mission Impossible mengeluarkan keuntungan yang sangat besar. Tercatat film atau franchise Mission Impossible merupakan franchise dengan highest grossing ke-18, atau pendapatan franchise film terbesar ke-18 di dunia, dengan total sekitar 3,5 miliar US dollar, dan berada di urutan ke-18, mengalahkan franchise seperti Toy Story dan Twilight Saga. Sedangkan untuk film sendiri, film Mission Impossible Fallout yang tayang pada 2018 merupakan film dengan pendapatan tertinggi, di mana dari film itu saja sudah menghasilkan sekitar 729 juta US dollar. Dan bulan Juli, akan ada film ke-7 Mission Impossible Dead Reckoning Part 7 yang kembali disutradarai oleh Christopher McQuarrie yang sudah menyutradarai film ke-5 dan 6. Film ini akan kembali menampilkan Tom Cruise, dan sudah ada di teaser trailernya adegan ikoniknya, yaitu di mana Tom Cruise sebagai Ethan Hunt menaiki motor, menyusuri tebing, dan lalu terjun bebas menggunakan parasut. Dan itu semua Tom Cruise lakukan sendirian tanpa menggunakan stuntman apapun. Dan Tom Cruise sudah melakukan sekitar 500 kali percobaan motor trail dan membuka parasut sendiri sambil bergelantungan di langit untuk mempersiapkan hanya satu scene itu saja yang nanti akan ada di film Dead Reckoning Part 1. Dan film ke-8 akan dibuat dengan konsep back to back dengan film ke-7, artinya masih berhubungan. Jadi dengan judul sama, Mission Impossible Dead Reckoning Part 2, yang akan tayang 2024 tahun depan, dan masih disutradarai oleh Christopher McQuarrie sendiri. Dari film Mission Impossible tentu saja ada bintang-bintang lain yang ikut bergabung dalam film ini, seperti Simon Pegg sebagai Benji, salah satu anggota dari tim Ethan, kemudian Jeremy Renner, Jon Voight, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, dan lain-lain yang ikut bergabung dalam film ini, baik sebagai tim Ethan Hunt maupun sebagai villain yang nanti akan menjadi musuh. Berbicara tentang Mission Impossible, tentu saja kita ingat bahwa musik dari film ini sangat menempel di otak kita, selalu ada di setiap film, dan tak heran karena di setiap film dari Mission Impossible selalu menggunakan komposer-komposer handal langganan film-film besar, seperti Danny Elfman, Hans Zimmer, hingga Michael Giacchino yang sudah biasa menangani film-film besar pernah menggarap musik untuk film-film Mission Impossible, sehingga musik atau scoring yang ada di film-film Mission Impossible terasa sangat memorable dan sangat mendukung adegan-adegan yang ada di filmnya nanti. Oke, tentu saja dari film-film Mission Impossible ini kita bisa melihat banyak sekali adegan-adegan atau scene-scene yang menarik, sehingga membuat film Mission Impossible ini sangat cocok untuk kita mencari hiburan, di mana film ini tetap mengandalkan action tapi juga menampilkan cerita yang menarik dan sedikit mengandung unsur detektif, sehingga kadang kita harus mencari tahu sebenarnya siapa pelaku utama dari film ini, karena juga film ini juga kaitannya dengan mata-mata ya, sehingga kita juga harus sedikit berpikir untuk mengetahui siapa sebenarnya musuh dan tujuan dari film ini sendiri. Juga tentu saja franchise ini mengantarkan Tom Cruise menjadi aktor action kelas atas, dimana sebenarnya sebelum film Mission Impossible ini Tom Cruise kebanyakan membintangi film-film drama seperti Rain Man, A Few Good Men, Jerry Maguire, dan lain-lain, dan tentu saja film Top Gun yang menaikkan namanya menjadi aktor papan atas. Dan film ini juga yang membuat kita mengetahui bahwa adegan-adegan yang berbahaya, action stunt itu dibuat sedemikian mungkin, sedemikian real, sedemikian nyata, supaya kita dapat merasakan
pengalaman atau experience menonton film action dengan merasakan adrenalin yang ada dalam film tersebut. Jadi, film Mission Impossible merupakan film yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat fun untuk ditonton, dan tentu saja kita semua tidak sabar untuk menyaksikan film ketujuh yang akan tayang kurang lebih minggu depan, mulai 8 Juli di Indonesia, berjudul The Reckoning Part 1, dan tentu saja film ini akan menampilkan action-action yang sangat luar biasa. Walaupun Tom Cruise sendiri tahun ini usianya sudah menginjak 61 tahun, tapi tetap action-action atau cerita yang dihadirkan tetap sesuai dengan Mission Impossible, di mana merupakan sebuah film action yang menarik dan tentu saja seru untuk menyelesaikan misi. Jadi saya harap film ini, film yang akan tayang dapat menarik, dan tentu saja saya akan nonton. Terima kasih.